Selamat sore Tribuners, bagaimana kabar Anda sore hari ini? Senang sekali saya Ilul Devi Sania dapat kembali menyapa Tribuners kali ini dalam program Ngobrol Virtual yang akan juga membahas terkait bagaimana cara cerdas mengelola tempat usaha dan rumah bebas hama dan juga hama rayap begitu Tribuners. Dan apakah Tribuners saat ini sedang merasakan ada gangguan-gangguan dari hama-hama seperti rayap, kemudian tikus atau semut yang lagi banyak naik ke rumah akibat habis musim hujan begitu biasa. Nah, hari ini kita menghadirkan solusi bagi para Tribuners yang mengalami kendala ini, bukan hanya untuk perumahan pribadi saja tapi juga bisa untuk tempat usaha seperti hotel dan juga resto. Untuk itu hari ini kita sudah bersama dengan Pestigo yang hari ini berdiskusi bersama kita di podcast bersama dengan Bapak Zulkifli Baro selaku GM Pestigo yang akan menjelaskan seperti apa pembasmian hama di rumah ataupun tempat usaha Anda. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Baik, seperti apa kabarnya Pak? Alhamdulillah sangat padat di Makassar untuk melakukan edukasi seperti ini. Jadi seminggu terakhir kami keliling di kampus, ketemu juga di beberapa klien, ya kemudian juga di beberapa media termasuk di Tribun hari ini. Oke, baik. Jadi selain untuk membasmi hama juga sibuk untuk mengedukasi begitu ya Pak ya? Yes. Karena hama ini bisa jadi muncul karena ketidaktahuan masyarakat. Ternyata di sini ada sarangnya nih. Ya, ini betul. bisa menyebabkan hama datang ke rumah Ya, begitu. Nah, betul. sebelum jauh melangkah membahas terkait hama, mungkin Pestigo sendiri Pak seperti apa adalah perusahaan yang bergerak di bidang apa? Mungkin boleh dijelaskan. Baik. Jadi Pestigo ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengendalian hama, khususnya di public hygiene atau daerah urban. Jadi kami batasi di situ tidak termasuk untuk pertanian. Ya, jadi Pestigo fokus untuk mengendalikan tadi tikus, nyamuk, lalat, semut, kecoa, bahkan saat ini sudah berkembang bahkan ke ular, termasuk ada juga pengendalian babi, buaya, dan lain-lain. Jadi ini sudah berkembang dengan sangat luar biasa. Kebetulan kami berdiri sebetulnya tahun 2022. Masih sangat belia, tapi pertumbuhan bisnis kami itu luar biasa. Kami juga kaget tidak menyangka bahwa pertumbuhan Pestigo itu sangat luar biasa. Sekarang pelanggan kita, kami sudah sekitar 4.000, hanya kurang lebih 2 tahun dengan omset yang luar biasa. Hanya dari bisnis yang mungkin orang tidak tahu, gitu. Jasa pengendalian hama. Iya, gitu. baik. Mungkin karena memang banyak dibutuhkan begitu ya Pak ya. Mungkin masyarakat sebelum adanya Pestigo mungkin membasmi hama sendiri, misalnya ngeracun tikus atau hamanya dipakein kapur-kapur baru saja begitu. Tapi setelah itu hilang datang lagi hamanya begitu. Ternyata masyarakat memang betul-betul membutuhkan pembasmi hama rupanya. Nah, untuk hama yang saat ini sering ditangani di Kota Makassar sendiri apa-apa saja Pak? Untuk di restoran yang paling banyak itu adalah kecoa dan tikus serta lalat. 3 itu menjadi hama primadona. Kemudian kalau di rumah itu biasanya semut dengan rayap. Itu yang paling banyak tuh rayap. Kemudian kalau di perkantoran itu biasanya banyak tikus. Ya tikus benaran ya. Jadi ini karena kenapa tikus itu menggerogoti kabel-kabel sebetulnya ya. Kemudian kalau di hotel mereka sangat peduli dengan kebersihan, mereka sangat peduli dengan hal-hal yang detail. Makanya di hotel itu banyak, jangan salah ya, banyak kalau tidak dilakukan pengendalian itu banyak kecoa. Ada namanya kecoa Jerman, kemudian ada lalat, kemudian ada tikus. Ya, bayangkan kalau hama-hama ini ada di tempat-tempat yang sangat strategis seperti itu, kemudian direkam oleh yang lain, kemudian diviralkan ya, itu akan bahaya. Tikus terutama saat ini di mal-mal menjadi masalah yang sangat luar biasa. Mungkin kita sudah pernah melihat ada beberapa resto yang viral. Kenapa? Karena tikus masuk ke display makan roti siang hari. Saya juga sempat lihat. Dan itu bisnis itu bisa tutup karena hama yang kita anggap biasa saja deh, nggak usah diapa-apain. Saya juga tahu. Nah ini kadang-kadang kita ini, mohon maaf, kadang-kadang kita so tahu juga, padahal ternyata semua itu ada ilmunya. Tadi misalnya
memakai kapur barus. Yes, ya dia tidak akan melewat situ, tapi lewat tempat lain. lewat tempat lain gitu. Kita pasang lem, pasang perangkap sendiri, nggak tahu seperti apa perilaku tikus. Iya. Tikus itu ada 3 macam, tikus atap, tikus rumah, tikus got. Betul. Salah pengendalian, salah inspeksi, salah pengendalian, salah identifikasi, salah pengendalian. Iya. Ya itu yang saat ini kami lakukan di Makassar. Iya baik, karena memang juga kita lihat sendiri bahwa hama itu tidak hanya satu jenis saja ya Pak ya. Di Banyak, rumah pun ada kecoa, tikus, Ya. belum lagi nyamuk, semut, rayap. Kalau kita mau mengendalikan sendiri agak riwah, karena kapur barus pun bisa habis ataupun ternyata hewan juga cerdik ya Pak ya, bisa lewat tempat lain pasti begitu. Adaptif, sangat adaptif dengan tindakan yang kita lakukan. Iya baik, dan juga untuk seperti apa mungkin Pestigo bekerja untuk di rumah pribadi dibandingkan dengan di hotel mungkin Pak, ataupun juga di resto, mana yang kira-kira akhir-akhir ini lagi banyak orderan? Orderan itu hampir semua semua sektor bisnis ya, termasuk juga di rumah. Untuk di beberapa area, kebetulan kami sudah hampir ada di seluruh Indonesia, di seluruh kota-kota besar, bahkan ada area terpencil kami juga sudah ada di sana. Nah, untuk di rumah itu juga saat ini lagi banyak rayap yang kami tangani di Makassar. Karena berdasarkan hasil penelitian dari Prof. Dodi Nandika, pakar rayap di Indonesia, salah satu surganya rayap itu di Makassar. Dengan kondisi yang panas seperti ini, itu Makassar ternyata menjadi salah satu primadona untuk destinasi rayap. Ya, terutama area-area yang saat ini banyak perumahan, yang sebelumnya sawah kemudian ditimbun. Itulah yang menjadi sumber-sumber investasi rayap. Kemudian yang paling banyak kedua adalah di resto-resto. Restoran saat ini dengan kemajuan teknologi, dengan banyaknya orang berlibur dari satu kota ke kota lain, itu menyebabkan banyaknya hama di resto-resto. Dan itu pelanggan kami sangat banyak saat ini di restoran, karena tantangannya yang pertama tadi, mereka takut ada efek viral. Bahaya, karena kalau tidak ditangani dengan sangat serius, hama ini akan berkembang di tempat-tempat yang kita nggak tahu. Ya, kadang-kadang dilakukan penyemprotan biasa, tapi ya lari namanya ke tempat lain, pindah ke tempat lain. Ya, misalnya kita temukan rayap di satu area yang selama ini kita semprot gitu. Kita sudah senang. Padahal rayap ini ada di dalam tanah sarangnya. Betul. Jadi dia akan berpindah ke tempat lain, kita semprot lagi, makanya akan semakin menyebar. Tikus juga sama, kadang-kadang kita sudah cukup pakai lem, pakai perangkap, itu cukup dapat 1 ekor. Ingat, satu ekor itu berbanding 7. Jadi kalau kita nangkap 1, berarti ada 6 temannya di tempat lain. Belum anaknya lagi. Iya, mana anaknya juga ya, keturunannya. Dan tikus itu sangat cerdas gitu. Ketika kita lakukan pengendalian, mereka ada namanya jera umpan, jera perangkap. Jadi ketika misalnya tikus terperangkap di satu tempat, maka teman yang lain tidak akan masuk ke situ. Oh, begitu. Ketika misalnya kita pasang umpan dan di dekat situ misalnya ada bangkai, maka seumur hidup tikus yang lain tidak akan makan umpan itu. Makanya perlu kita belajar perilakunya, kita serahkan ke ahlinya supaya tuntas. Ya, adaptif betul tikus adaptif, itu ya. Sangat adaptif, Pantas sangat adaptif. hama yang paling bikin jengkel memang tikus biasanya, karena bisa merusak baju, kain-kain di rumah, perabot-perabot di rumah juga dirusak begitu. Pintu bahkan dia kayak ini ya, kayak pakai senso itu menggerogoti kekuatan pintu kayu. tikus itu luar biasa. Luar biasa. Dan juga Pak, mungkin terkait penanggulangan hama ini, kalau di resto kan mungkin kita lihat bahwa dampaknya begitu luar biasa, seperti tadi bisa di viral, kemudian juga bisa menjangkit makanan-makanan yang mungkin tidak kita lihat, ternyata di dalamnya ada kecoa. Ketika dimakan, waduh, ini kebersihan restonya gimana gitu kan. Kalau di rumah sendiri Pak, mungkin yang perlu juga kita edukasikan kepada masyarakat, ketika kita tinggal di satu rumah tapi kita tidak tahu nih, ternyata di plafon ini ada sarang tikus, ada sarang rayap dan lain sebagainya. Seperti apa Pak? Ya, jadi saat ini di perumahan di kota-kota besar sebetulnya pest control ini
sudah jadi lifestyle sebetulnya ya. Di Makassar kita coba juga, makanya kami keliling edukasi seperti ini untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat betapa pentingnya pest control. Jadi biasanya kalau ada di rumah, saat ini masih menelpon kami. Ya, ada line khusus yang di WhatsApp atau dimanapun. Kemudian kami sebelum kita melakukan pengendalian, kita harus seperti dokter dulu. Kita harus datang survei, inspeksi, identifikasi. Iya. Kita harus ronsen dulu. Ya, ada juga perusahaan-perusahaan sejenis yang ketika ditelepon, oke, kami datang gitu, langsung nyemprot. Itu seperti dokter yang bertanya kepada pasien sakit apa, sakit kepala, kemudian langsung disuntik. Nah, kalau kami tidak, kami harus datang ke sana survei gratis, kami lakukan inspeksi, identifikasi. Misalnya mereka mengeluh tentang tikus, kami akan lihat seperti apa tikusnya, jenis tikusnya apa. Apakah tikus got, apakah tikus atap, atau tikus rumah. Karena salah identifikasi, itu salah pengendalian. Pun sama dengan kecoa. Ini ada kecoa di teman saya. Nah, kita harus ke sana cek, oh kecoa Amerika atau kecoa Jerman. Impor ya Pak ya? Impor gitu. Sementara kecoa Jerman di Jerman itu oleh mereka dibilang ya, kalau di Makassar itu kecoa Prancis. Nah, jadi nggak ada yang ngaku gitu, termasuk di Indonesia. Nah, tikus kecoa Amerika itu adanya di saluran air, di toilet-toilet, ya, di gorong-gorong. Sementara kecoa Jerman itu adanya di tempat-tempat hangat. Ya, ini kecoa Jerman ini yang paling bahaya, dan ini yang banyak di dapur-dapur perhotelan, paling banyak di resto-resto. Dan sangat sulit pengendaliannya karena hanya 0,1 cm mereka bisa bersarang di dalam situ. Ya, dan kecepatan pertumbuhannya itu perkembangannya sangat besar. Kadang-kadang kita lihat ada namanya OOTK. Orang biasanya bilang itu telur, isinya itu bisa 34 ekor. Waduh. Jadi sekali menetas meletakkan misalnya di meja atau di sudut tertentu keluar 34. Nah, kalau dia ada 10. Kalau ada 100. Dan ini yang menjadi tantangan di restoran. Dan inilah yang membuat kami harus memberikan edukasi. Ayo kita lakukan sesuatu di Makassar. Iya, mungkin untuk diketahui begitu Pak, ciri fisik utama dari perbedaan antara tadi 3 jenis tikus, tikus rumahan, tikus got, sama tikus atap, dengan juga jenis kecoa tadi, mungkin dapat dijelaskan ya kepada Tribuners biar mereka tahu nih ternyata ada tikus dan kecoa jenis ini yang mereka tidak akan bisa tangani sendiri. Iya. Jadi Tuhan menciptakan hama ini dengan niche yang berbeda-beda, dengan tempat yang berbeda-beda. Jadi job desk-nya udah sangat jelas. Jadi Tuhan, kenapa ya kami kemudian berpikir apa ya? Ya Tuhan supaya tidak ada kontaminasi, perebutan makanan antar hama ini, sehingga pokoknya untuk kecoa Amerika yang ukurannya besar itu, warnanya biasanya agak kuning, dia ukuran besar bisa terbang, itu udahlah kamu di tempat basah saja. Oh, seperti itu. Ya, kemudian kecoa Jerman yang ukurannya kecil, ya, udah biasanya besarnya seperti peniti orang berjilbab lah. Ya, udah kamu di tempat hangat. Warnanya Pak mungkin? Warnanya agak coklat agak kekudingan. Ukurannya kecil seperti itu. Ya sudah, kamu di tempat hangat saja, di kompor-kompor, di belakang lemari, di barang-barang bekas, di di sela-sela baju gitu ya, di sela-sela retakan, di belakang-belakang granit-granit, ataupun di sela-sela kayu, kemudian di tempat-tempat colokan, mereka ada di sana. Ya, kemudian untuk tikus got, job desk-nya adalah pokoknya dia di area luar, ukurannya besar, kehidupannya di got, di saluran air. Tikus rumah di area dalam, tidurnya di laci-laci, di lemari. Tikus atap, tidurnya di atap, cari makan turun setiap malam. Nah, ini yang paling berbahaya karena di atap biasanya banyak kabel. Tikus itu setiap hari dia harus mengerat, bukan makan, mengerat, karena kalau tidak gigi serinya itu akan tumbuh sekian mili setiap hari. Makanya kadang-kadang kita ini tikus kenapa gigit kabel, kenapa gigit kayu, sebetulnya bukan untuk dimakan, tapi untuk mengerat supaya gigi serinya itu tidak
tumbuh. Oh, Karena kalau tidak, iya, dia akan tumbuh dan tidak bisa makan. Dan kekuatan giginya lebih keras dibanding dengan besi. Dan mereka 60 kali gigitan dalam 1 detik. Luar biasa tikus itu. Jadi kalau kita hama yang begitu luar biasa, dikendalikan dengan cara biasa, dengan tradisional ya, saya sudah tahu, saya kira akan sulit untuk dibasmi sampai tuntas. Gitu. Iya, jadi memang ada ilmunya ya ternyata. Ada ilmunya. Tikus itu yang kita lihat mungkin tikus biasa, ternyata dia tikus got atau tikus atap yang bahaya, bisa bikin korsleting juga ya Pak ya, kalau dia gigit-gigit kabel di rumah. Kemudian juga ada jenis-jenis kecoa ternyata di dapur lain, di tempat saluran air lain. Nah ini kalau kita basmi satu-satu, kita yang kewalahan, nanti kita yang dibasmi sama hama ya. Iya, diketawain ya. Iya ya Pak. Dan juga untuk cara dari Pestigo bekerja sendiri, mungkin tadi untuk pertama datang survei begitu, untuk melihat mungkin akarnya dari mana, sumber permasalahannya dari mana. Mungkin bagi teman-teman yang ingin pesan begitu Pak, seperti apa sih prosedurnya untuk pesan layanan dari Pestigo? Iya, jadi setelah kita inspeksi, identifikasi, kemudian kita buat merancang namanya service design. Jadi cara pengendaliannya seperti apa. Kemudian setelah kita tahu kira-kira cara pengendaliannya seperti apa, kita akan memilih metode yang cocok. Karena tidak semua metode itu cocok. Jadi kita inspeksi, identifikasi, kemudian kita memilih metode. Berikutnya adalah implementasi metode berdasarkan jenis hamanya. Dan yang terakhir nanti kita akan evaluasi. Kita akan bertanya kepada klien bagaimana hasilnya. Kemudian kita buat reporting, kita analisa kira-kira tren dari hama di sini seperti apa. Nah, untuk pemesanan saya kira sangat mudah. Cukup masuk ke Instagram kami, pestigo.id. Ya, silahkan lakukan, nanti di sana ada WhatsApp. Silahkan untuk berkomunikasi, bertanya gratis kok. Bahkan kami habis survei dan tidak cocok harganya, nggak ada masalah. Bagi kami, ya survei gratis, tidak dipungut biaya. Ya mungkin ada juga di tempat lain pungut biaya, tapi bagi kami tidak, karena bagi kami ini proses edukasi. Ya yang penting Bapak Ibu sudah tahu, mau pakai yang lain setelah kami survei, bagi kami itu tidak ada masalah. Yang penting permasalahan di tempat-tempat calon klien kami, pelanggan kami itu masalahnya selesai. Begitu. Baik, jadi ada prosedur yang tentunya akan dilakukan begitu pada saat pengecekan. Juga kita lihat mungkin hamanya di jenis apa, kemudian ada tadi yang dirancang begitu ya Pak ya. Service design service desainnya mungkin ini supaya teman-teman semua dapat treatment yang pas begitu ya, dengan masalah yang ada di rumah. Jangan sampai kita berpikir bahwa cuma ada tikus nih, cuma ada tikus di atap, ternyata kita tidak lihat di saluran air ada juga, ternyata ada kecoa juga, rayap juga dan lain sebagainya. Nah, mungkin Pak untuk satu kali bayar begitu, apakah ada garansi ataupun juga visit berapa kali, mungkin dalam jangka waktu beberapa bulan ataupun juga tahun, karena kan kita tahu hama ini kan cerdas begitu, cerdik. Ini pertanyaan ibu-ibu biasanya harganya berapa, caranya seperti apa. Jadi kalau kita sistem ini berlangganan, ya kenapa berlangganan? Karena mungkin bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga masalah selesai. Tapi pasti ada cross kontaminasi dari tempat lain. Dan bagaimana supaya tidak masuk, kita perlu berlangganan. Ya, jadi ini berlangganan ini kurang lebih minimal itu 1 tahun, dan itu kita sudah garansi itu 1 tahun. Jadi tadi misalnya rumah 100 meter, kita kasih 150.000, berarti 1,8 setahun, itu garansinya udah setahun. Kita akan datang setiap bulan. Setiap bulan ya? Setiap bulan pemeliharaannya. Kalau di antar bulan itu ada hama lagi, tinggal telepon kami datang gratis. Tidak ada tambahan biaya lagi. Selama setahun itu, setahun itu gratis. Sudah, mau berapa kali kunjungan pun. Atau mau sekalian jangka panjang, udahlah daripada bolak-balik, terganggu dan lain-lain, udah kita langsung 3 tahun. Ya, ini termasuk juga restoran-restoran yang masalah dengan kecoa, dengan tikus. Biasanya kalau restoran tergantung masalahnya. Ini balik lagi nih, ini kita dokter nih. Jadi kalau misalnya masalahnya lalat, itu minimal setiap minggu.
kita harus datang karena lalat itu 8 jam itu sudah jadi larva. Ya, jadi Cepat ya sangat pertumbuhannya. cepat telur jadi larva. Kemudian kalau nyamuk juga pokoknya serangga terbang itu minimal setiap minggu. Kecoa Jerman itu biasanya sebulan 2 kali, tikus juga sebulan 2 kali. Jadi atau 3 tahun, selama 3 tahun itu bekerja sama dengan kami, kita sudah garansi. Garansi dalam artian bahwa kita akan datang treatment ulang tanpa tambahan biaya, ya mau berapa kali pun. Gitu. Iya, oke. Garansinya begitu. Iya, ini sudah termasuk murah ya, karena di basminya itu ataupun juga dikontrol itu setahun penuh itu teman-teman bisa bebas juga untuk menghubungi kembali seketika ada hama yang lewat, misalnya sudah dibasmi kemarin, kok masih ada nih hama-hama berkeliaran, bisa di telepon lagi begitu. Dan juga ketika penanganannya pas juga pastinya hama-hama itu sudah kapok lah untuk datang ke rumah teman-teman begitu. Dan juga Pak, untuk pembasmian hama ini sendiri, menurut dari survei yang sudah dilakukan teman-teman dari Pestigo, hama yang paling susah untuk dikendalikan sendiri apa sih Pak? Atau semuanya? Sebetulnya hama ini punya keunikan sendiri ya, tapi yang paling menantang bukan sulit, paling menantang itu adalah tikus dan kecoa Jerman. Tikus makin canggih sekarang, luar biasa. Setiap pengendalian yang kita lakukan mereka sudah sangat adaptif, sehingga kita perlu next level untuk pengendaliannya. Kemudian yang kedua adalah ini di restoran paling sulit setelah tikus adalah kecoa Jerman. Perkembangannya yang sangat cepat, kadang-kadang ini makanya kita perlu edukasi. Kadang-kadang dari pelanggan sendiri, kami kan sudah kontrak dengan Anda. Harus selesai dong. Padahal ada 3 faktor yang harus diperhatikan pada saat kita melakukan pengendalian. Yang pertama adalah kenapa ada hama di situ, karena ada sarang. Ya, kadang-kadang banyak barang bekas di restoran kita, kardus-kardus ditumpuk, barang-barang bekas pecah belah tidak dibuang. Itu menjadi sarang hama. Betul. Sehingga pelanggan bertanggung jawab untuk membuang itu. Buat apa? Kadang-kadang sayang, kadang-kadang harus buat berita acara, udah singkirkan secepat mungkin. Sarang juga biasanya banyak retakan, banyak jalur. Kan bukan kami yang nutup itu. Itu tanggung jawab dari pemilik fasilitas. Sehingga mereka pun harus menyadari bahwa kami juga punya tanggung jawab di situ. Yang kedua adalah adanya makanan. Ada sarang, ada makanan. Makanan yang kita maksud bukan makanan yang besar, display seperti itu, tapi biasanya nih kalau kita bersihkan dapur di resto itu, mejanya bersih, yang kita lalui bersih, padahal di bawah, di sudut-sudut, ruangan, itu biasanya mohon maaf kotor. Dan itulah yang menyebabkan sulit untuk dilakukan pengendalian. Sehingga kami selain kontrak, kami juga mengedukasi mereka bahwa harus kita lakukan supaya masalahnya tuntas. Yang ketiga adalah air. Ya, adanya sarang, makanan dan air, inilah yang menyebabkan hama berkembang di sana. Tugas kami datang ke sana adalah melakukan pengendalian. Tapi kalau sampahnya banyak, retakannya banyak, akan sulit dilakukan pengendalian secara tuntas. Karena ada tanggung jawab kami, tentu pelanggan juga punya tanggung jawab untuk melakukan penutupan, membuang sampah sesering mungkin, menutup retakan-retakan. Itu tantangan kita, itu yang paling menantang, bukan hamanya. Kadang-kadang justru di pelanggan yang tidak paham, pokoknya kami sudah pakai Pestigo, harus selesai. Ini kondisi dari dulu nenek moyang kami sudah seperti ini tantangan. Lebih menantang itu dibanding mengendalikan tikus dan kecoa tadi. Kesulitan mengendalikan tikus, kesulitan mengendalikan kecoa karena tadi kerjasamanya yang belum nyambung antara kami dan klien. Iya, Itu. baik, dan inilah pentingnya kita melakukan edukasi gitu ya Pak ya, karena membersihkannya itu bisa, tapi bagaimana dengan mengendalikan akar masalahnya? Itu akar masalahnya. Iya betul, dan juga misalnya dibersihkan setiap hari pun kalau memang sarangnya masih ada, masih kembali bersarang di sana, retakan masih ada, jalur-jalurnya masih belum ditutup, hewan-hewan ini akan kembali ke tempat itu begitu. Nah, di Makassar sendiri Pak, kita tahu kan di Makassar ini banyak pemukiman padat penduduk. Mungkin seperti apa pengendalian hama di padat penduduk ini, Pak? Iya, jadi
Kalau yang sadar untuk menggunakan pest control itu kan masih, kalau dia segitiga ini masih segitiga tengah atas, ya sadar gitu. Maksudnya ya kami harus menggunakan karena mungkin pendidikan dan lain-lain. Nah, yang segitiga bawah ini masih apa ya? Masih bertoleransi dengan hama-hama itu. Kalau tikus nggak ada tikus malah aneh. Kalau nggak ada kecoa malah aneh gitu. Daripada bayar begitu ya? Bukan, maksudnya mereka itu bertoleransi aja. Itu biasa aja kok. Oh iya. Jadi kalau ditawarin, oh mahal banget gitu ya. Memang karena itu bukan segmen kita. Iya. Ya paling biasanya yang kami lakukan untuk mereka adalah melakukan CSR, ya. Tapi pelanggan kami adalah pelanggan A dan A+, ya. Jadi segitiga ke atas itu, yang memang sudah teredukasi, sudah tahu lah teredukasi dan mampu membayar karena kan ada harga yang harus kita bayar untuk kebersihan di di restoran kita, yang memang kadang-kadang kita saya keluarkan 500.000 sebulan, lebih baik saya tabung. Tapi ketika ada efek viral, ketika ada tamu yang upload di sosial media baru, oh ya penting ya, baru nelpon, usaha merugi, bahkan di beberapa tempat tutup ya. Ya orang nggak mau datang lagi karena nggak hygiene. Iya, gitu. Dan itu yang memang yang dampak yang paling bisa kita takuti sekarang ya, adanya media sosial, kita diviralkan meskipun mungkin dalam proses pembuatan makanan kita betul-betul menjaga hygiene di bawah di tempat-tempat yang kita tidak bisa jangkau dengan mata, mungkin di sana ada sarang hama-hama itu, dan itu yang perlu dibasmi oleh ahlinya seperti Pestigo. Nah, mungkin juga Pak terkait dengan pembasmian hama ini sendiri, bagaimana kemudian prosedurnya ketika datang ke rumah, orang-orang di rumah ini harus diungsikan dulu kah atau seperti apa prosesnya? Mungkin boleh diceritakan. Iya, banyak pertanyaan kepada kami, kira-kira ini bahaya nggak sih? Kan Anda menggunakan misalnya pestisida. Ada bayi. Jadi pertanyaan biasanya kami balik ke pelanggan, itu pistol itu bahaya nggak? Bahaya. Bahaya ya. Kalau dipegang anak kecil bahaya ya. Pegang mungkin sama yang tidak berlicense bahaya ya. Tapi kalau dipegang polisi yang memang jago bahaya nggak? Tidak ya. Yes. Begitu juga dengan kami. Jadi kami, teknisi kami sudah dilatih, sudah bersertifikat dari Dinas Kesehatan, dari Asosiasi Perusahaan Pengendalian Hama, sehingga mereka sudah tahu pengendalian yang tepat itu seperti apa. Jadi walaupun ada bayi, tentu kami tidak asal nyemprot. Kita akan tahu, kita sudah tahu ada bayi di dalam, tentu itu menjadi catatan buat kami. Tinggal kami lihat, oh kecoa Jerman kan hanya ada di saluran air, berarti kita hajar di situ. Bahkan saat ini kami banyak fokus di area luar rumah. Ya, kenapa? Karena justru kalau di rumah-rumah itu hama itu sumbernya dari luar. Iya, betul. Ya, bukan bersarang di dalam. Ya, makanya kalau kita sudah kontrak lama dengan yang ada di residensial atau perumahan itu, biasanya sudah aman walaupun ada bayi, ada orang sehat, sakit ya, karena kami fokus di area luar. Kemudian yang kedua, kami juga ada beberapa bahan yang itu bukan bahan kimia, tidak berbau dan itu dikeluarkan oleh farmasi. Ketika kami semprotkan, dia tidak seperti pestisida, bukan pestisida. Tetapi ketika kami semprotkan, dia akan membeku dan itu tidak berbau, tidak berbahaya. Jadi walaupun ada bayi, ada orang tua, tidak berbau, tidak beracun. Bahkan ketika, mohon maaf, bersentuhan dengan makanan itu aman. Jadi kami sudah pelajari kondisi apapun, se-ekstrim apapun, insya Allah Pestigo bisa menjadi solusi atas permasalahan yang ada. Artinya sama dengan misalnya kalau ibu-ibu kalau malam hari misalnya nyemprot nyamuk begitu, kalau dilakukan tiap hari kan itu justru lebih bahaya begitu ya Pak ya, dengan pernapasan kita di rumah. Sangat bahaya, dan ini kadang-kadang kita tidur dengan yang dibakar atau yang disemprotkan tiap malam kita lakukan, sudah nempel di mana-mana. Kita semprot lagi tiap malam kita tidur. Namanya kita tidur nggak terasa terhirup, padahal dan tidak terlihat memang juga ya. Yes, paru-paru. Jadi mari kita menghubungi yang profesional ya, supaya impact-nya ke kita itu tidak ada.
Iya, daripada kita terlalu banyak mendang-mending ya Pak Ya, mending mendang-mending. sekalian selesai, sekalian beres begitu, Iya, sekalian yang repot juga bukan kita, tapi Iya. dari Pestigo sendiri yang akan Iya, datang mengurusi teman-teman, semuanya. tinggal terima beres. Yang penting ingat kebersihan juga tetap dijaga. Iya, betul. Sumber-sumbernya juga tadi ditutup kalau ada saluran-saluran Iya, yang mungkin iya. jadi tempat mobilisasi para Jalur masuk, layang-layang iya, itu, iya, iya. kemudian juga hewan-hewan yang mengganggu kehidupan kita begitu. Nah, untuk terkait kesehatan juga tentunya ibu-ibu ini agak cerewet begitu ya Pak ya. Apakah sudah ada kerjasama dengan BPOM misalnya dengan Dinas Kesehatan, mungkin seperti apa dari Pestigo? Iya, jadi kami beroperasi itu karena ada perizinan namanya di OSS ya. Iya. Dan akan datang ke tempat kami untuk melihat kelengkapan alat, pestisida seperti apa, apakah pestisidanya sudah terdaftar, teknisinya sudah dilatih apa belum, kondisi kantornya layak apa tidak, itu sudah dilakukan survei ke tempat kami dan kami mendapatkan izin untuk itu. Sehingga bagi ibu-ibu ketika menggunakan Pestigo, izinnya sudah sangat lengkap. Dari Dinas Kesehatan juga ada. Kalau dari BP POM justru biasanya mereka mempersyaratkan di industri, di pergudangan harus menggunakan pest control. Iya. Dari BP POM justru mempersyaratkan. Jadi kalau tidak ada pest controlnya, justru mereka tidak mendapatkan sertifikat halal. Karena balik lagi hama ini sangat berbahaya buat buat kesehatan ya, buat kesehatan tamu, buat kesehatan ya pemilik rumah dan fasilitas. Iya, baik. Jadi sudah ada kerjasamanya, jangan khawatir Nyaman. ibu-ibu Yes, ya. Artinya ibu-ibu. kesehatan juga tetap dijaga, apalagi misalnya yang ada bayi di rumah, kadang masih khawatir begitu ya. Iya. Ini gimana kalau ada bayi dan lain sebagainya. Kebersihan di rumah pun juga akan bisa dikendalikan. Tentunya kalau tidak ada hama, rumah juga bisa jadi lebih bersih, kita juga lebih nyaman untuk tinggal di rumah begitu. Betul. Dan juga Pak terkait untuk tadi kita sudah jelaskan berbagai macam terkait dengan hama begitu. Untuk ibu-ibu sekalian yang tertarik mungkin boleh sekalian diajak Pak dalam tayangan ini untuk sama-sama kita basmi hama yang ada di rumah. Iya, Bapak Ibu sekalian sekarang di perusahaan di kota-kota besar pest control ini sudah menjadi lifestyle ya. Di banyak artis juga yang sudah menggunakan kami, misalnya Surya Saputra itu sudah menggunakan jasa kami. Kalau mereka sudah menggunakan, berarti mereka sudah sangat yakin bahwa Pestigo adalah bagian dari solusi. Yang kedua adalah tentu kita punya anak, ya, jangan sampai mereka terkena demam berdarah hanya karena kita mau menyimpan 100-200 ribu per bulan. Dan luar biasanya kami adalah ketika Bapak Ibu kontrak dengan kami, ya maka ada dua anggota keluarga yang akan mendapatkan asuransi dari ketika mereka terkena demam berdarah selama periode kontrak misalnya 3 tahun atau setahun, ada 2 orang kurang lebih nilainya itu 10 juta dan itu bisa double claim. Jadi kalau sudah kontrak dengan kami akan mendapatkan asuransi, ya. Kemudian yang ketiga adalah kami juga untuk rumah-rumah yang terserang rayap, ya, kami akan melakukan pengendalian rayap di sana dan kami ganti money back garansi, uang kembali jika setelah kami kendalikan muncul rayap di kemudian hari dalam periode kontrak. Jadi uangnya yang tadinya misalnya satu rumah 10 juta, maka ketika setelah kami kendalikan dan ya muncul di bulan ke-8, maka uang kembali sebesar 10 juta tanpa syarat. Jadi silakan Bapak Ibu untuk pemesanannya boleh tinggal membuka pestigo.id. Disitulah silakan nanti ada tim kami yang akan menghubungi Bapak Ibu khususnya di daerah Makassar, ya, dan umumnya boleh di seluruh Indonesia. Iya, oke. Jadi ada banyak sekali keuntungan yang bisa Bapak Ibu dapatkan, terutama dengan kesehatan begitu ya Pak ya. Kita juga nyaman tinggal di rumah, sehat, lebih bersih, dan juga garansinya loh yang luar biasa. Bahkan untuk DBD tadi kan kita tahu juga di Makassar cukup tinggi angka DBD ya Pak ya. Apalagi kemarin sudah habis musim hujan dan ini juga masih agak sering-sering hujan ya di Kota Makassar. Jangan sampai karena kurangnya kebersihan yang kita rawat di rumah masing-masing ataupun di
perhotelan, di resto, jadi kita yang terkena penyakitnya begitu. Nah juga untuk harganya nanti bisa langsung dikonsultasikan ya Pak ya, melalui ya Instagram tadi, nanti langsung dikontak, juga ada WhatsApp-nya, teman-teman bisa hubungi. Daripada duitnya dimakan rayap, mending duitnya dimakan rayap, mending duitnya dipakai untuk bayar jasa Pestigo begitu ya Pak ya. Dengan segala keuntungannya, money back garansi, dapat asuransi, dan itu bisa double claim. Iya, oke. Jadi untuk mewujudkan hunian yang bukan hanya bagus tapi juga nyaman, tentunya buat apa rumah mewah kalau kotor ya Pak ya? Iya, ada tikus, Iya, ada iya. kecoa, kita terima tamu, ternyata rumah seindah ini ada tikusnya, tentu kita akan malu ya. Nanti kita digosipin ya. Digosipin ya. Belum lagi kalau diviralkan Pak, waduh luar biasa. Ini kan kita sudah banyak lihat kasus-kasus ya. Jadi sebelum Anda digosip dan diviralkan, bersihkan rumahnya bersama dengan Pestigo. Baik, terima kasih Pak. Senang hati. Sudah mampir ke Tribun Timur. Semoga nanti ke depannya bisa lebih banyak lagi menjangkau tempat yang lebih luas untuk dibersihkan dan juga diedukasi tentunya Pak ya, bagaimana supaya kita hidup aman, nyaman dan sehat dari hama. Oke, hama dan rayap. Hama yang di rumah ya, bukan yang di sawah. Tikus yang di kantor, tikus asli ya kita maksud ya. Terima kasih Pak, salam untuk teman-teman Pestigo, semangat terus untuk membasmi hama-hama di seluruh Indonesia. Baik, dan juga terima kasih kepada Tribunars yang sudah menyaksikan program kita pada sore hari ini. Jangan lupa saksikan berita dan program menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devi Sania beserta seluruh kerabat kerja. Pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.